Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nurlaili Fitriani dalam Counseling in School. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah teman-teman lihat, saya akan membahas tentang stres di masa pandemi dan cara mengatasinya. Oleh sebab itu, tonton video ini sampai selesai ya. Teman-teman, saya yakin pasti kalian sudah pernah mengalami stres. Tapi, apakah kalian tahu apa itu stres? Teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian stres. Yang pertama yaitu gangguan atau kekacauan mental dan emosional, dan yang kedua adalah tekanan. Kemudian, secara psikologis, stres didefinisikan sebagai suatu respon penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menantang atau mengancam kesejahteraan orang tersebut. Jadi teman-teman, stres itu merupakan suatu respon fisik maupun psikologis seseorang terhadap suatu hal yang dipandang sebagai hal yang menantang atau mengancam seseorang tersebut sehingga orang tersebut merasa tertekan. Namun teman-teman harus tahu bahwa stres itu sifatnya subjektif ya teman-teman, sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan kata lain, apa yang mencekam bagi saya belum tentu mencekam bagi teman-teman semua. Nah, sekarang kita cari tahu yuk faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penyebab stres itu. Teman-teman, ada 3 sumber utama yang menjadi penyebab stres. Yang pertama yaitu lingkungan. Seperti contohnya cuaca, kebisingan, kepadatan penduduk, tekanan waktu, standar prestasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu karena perubahan kondisi tubuh ya teman-teman, bisa juga karena hormon, misalnya haid, kemudian hamil, proses menua, kecelakaan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu faktor pikiran kita. Kenapa pikiran? Ya, karena pikiran itu yang menerjemahkan pengalaman-pengalaman dan perubahan yang tubuh kita alami. Dan kemudian pikiran kita pun juga yang menentukan kapan harus menekan tombol panik. Kemudian setelah memahami faktor-faktor penyebab stres, kalau wabah pandemi COVID itu termasuknya faktor penyebab yang mana sih teman-teman? Ya, betul sekali. Wabah pandemi COVID ini termasuk ke dalam faktor lingkungan yang menjadi salah satu penyebab stres. Wabah pandemi COVID ini sudah lama kita alami ya teman-teman, dan tidak jarang dari kita yang merasa stres dibuatnya. Kemudian ditambah lagi dengan pikiran kita yang kadang-kadang berpikir negatif alias negative thinking ya teman-teman, yang menyebabkan akhirnya kita merasa tertekan dan kita akhirnya stres dengan pola pikir yang kita bangun sendiri. Setelah mengetahui apa itu stres dan faktor-faktor penyebabnya, selanjutnya kita akan belajar tentang gejala stres ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui ada sejumlah gejala yang bisa dideteksi secara mudah, yaitu yang pertama gejala fisiologis, yang kedua gejala psikologis, dan yang ketiga tingkah laku. Yang pertama, gejala fisiologis ditunjukkan dengan denyut jantung yang bertambah cepat, kemudian keluar banyak keringat, kemudian pernafasan yang terganggu, kemudian otot terasa tegang, bisa juga sering ingin buang air kecil, sulit tidur, gangguan lambung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gejala psikologis ditunjukkan dengan resah gelisah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan, tidak enak perasaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu tingkah laku atau perilaku yang sering ditunjukkan seseorang yang mengalami stres. Di antaranya seperti berbicara cepat sekali, kemudian menggigit-gigit kuku jari, menggoyang-goyangkan kaki, gemetaran, dan lain sebagainya. Nah, ada yang spesial teman-teman. Di sini saya akan membahas gejala-gejala stres yang ditunjukkan oleh remaja. Kenapa remaja? Karena remaja seperti yang kita tahu, remaja itu merupakan
merupakan masa di mana seseorang mencari jati diri atau masa pencarian jati diri ya teman-teman. Jadi seringkali emosi-emosi pada remaja itu sering bergejolak dan rawan mengalami stres. Teman-teman, gejala-gejala stres pada remaja itu biasanya ditunjukkan dengan yang pertama nih, kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas. Kemudian yang kedua, berat badan mengalami penurunan padahal mereka tidak sedang melakukan diet, atau justru kebalikannya, mengalami peningkatan berat badan lebih cepat, dalam waktu yang cepat maksudnya. Kemudian yang ketiga, mereka mengalami insomnia atau kesulitan tidur, atau juga sebaliknya, ada yang mengalami hipersomnia atau lebih banyak tidur. Kemudian ada juga yang merasa dirinya itu tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan, dan juga mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi, dan juga bisa muncul perasaan sedih hampir di setiap hari. Nah, dari apa yang tadi sudah kita bahas tentang gejala-gejala stres, apakah teman-teman mengalami itu saat ini? Coba yuk kita kenali diri kita masing-masing, apakah saat ini kita sedang mengalami stres atau tidak. Jika iya, beberapa cara berikut ini bisa menjadi referensi cara untuk mengatasi stres yang sedang teman-teman alami loh. Cara yang pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu dengan selektif terhadap informasi. Seperti yang teman-teman tahu bahwa pandemi COVID ini tak pernah lepas dari pemberitaan di berbagai media. Teman-teman tahu juga bahwa pemberitaan yang ada di media itu tidak semuanya benar, bahwa ada informasi-informasi yang sifatnya hoax atau tidak pasti. Oleh sebab itu, pilihlah informasi mengenai apa yang terjadi dan bagaimana perkembangannya, tetapi informasi tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa membaca terlalu banyak informasi juga akan meningkatkan perasaan khawatirnya teman-teman dan berujung pada stres. Kemudian cara berikutnya yang bisa teman-teman lakukan yaitu mencoba untuk selalu terhubung dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Karena pada hakikatnya kita itu adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendirian. Jadi teman-teman berusahalah untuk selalu terhubung atau tetap terhubung dengan teman, sahabat, sanak saudara atau yang lainnya. Meskipun pandemi ini menjaga jarak kita dengan mereka, tetapi usahakan untuk tetap saling bertukar kabar dengan orang-orang terdekat kita ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan melakukan hal yang disuka. Teman-teman, ketika kalian melakukan anjuran pemerintah dengan di rumah saja atau membatasi diri untuk berkegiatan di luar ruangan, maka kalian harus tetap merasa bersukacita supaya kalian tidak merasa stres teman-teman. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan, seperti misalnya memasak, berkebun, membaca, bahkan menonton film. Nah, di sini saya sampaikan untuk teman-teman yang harus melakukan kewajiban melaksanakan belajar dari rumah atau BDR. Teman-teman tetap harus semangat melakukan belajar dari rumah, tetapi teman-teman juga jangan lupa untuk menyelingi dengan kegiatan-kegiatan yang teman-teman sukai, supaya belajarnya tidak membosankan dan kegiatannya tidak monoton. Kemudian cara berikutnya yang bisa dilakukan yaitu dengan berolahraga. Teman-teman, dengan berolahraga kalian akan merasa tubuh kalian lebih sehat. Selain itu juga meningkatkan mood dan imunitas serta menambah energi teman-teman semua. Teman-teman, ketika teman-teman berolahraga baik di sekitar lingkungan rumah maupun di tempat lain, tempat terbuka lain, tak jarang ketika keluar rumah dan teman-teman bisa menghirup udara segar, pasti akan banyak ide-ide kreatif akan muncul di kepala. Jadi selain meningkatkan kesehatan, olahraga juga bisa jadi cara supaya teman-teman bisa berpikir positif dan bisa lebih produktif lagi. Selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah merasa stres yaitu bersantai. Siapa di sini yang nggak tahu bersantai? Pasti tahu semua lah ya bersantai itu apa.
Bersantai itu salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan. Teman-teman, dengan bersantai ternyata punya manfaat loh, yaitu mengurangi pikiran-pikiran negatif yang menjadi penyebab stres. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah mulai merasa bahwa teman-teman stres, usahakan teman-teman memiliki waktu untuk bersantai ya, supaya pikiran-pikiran negatif yang menjadi penyebab stres itu hilang. Nah, itu tadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres di masa pandemi. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.